menjelaskan biografi tentang Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Maghdum Ibrahim As-Samarkandi. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Sebagian rakyat menyebutnya dengan kakek bantah. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama yang terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri yaitu Raden Paku. Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia yang bernama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim menikahi putri raja dan memberikannya 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat atau disebut juga sebagai Sunan Ampel dan Said Ali sebagai Raden Santri. Strategi yang dilakukan Sunan Giri yaitu berdakwah dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Ia mulai berdagang di daerah pelabuhan. Tujuannya agar masyarakat tidak kaget terhadap ajaran yang dibawanya. Sunan Gresik menyampaikan ajarannya sampai akhir hayat. Tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 8 April 1419 Masehi. Ia dimakamkan di Kota Gresik, Jawa Timur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianul Farah. Saya dari kelas 12 Agama dari Mandua akan menjelaskan tentang Sunan Ampel. Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Campak. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi dengan Dewi Candawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dlarawati, istri Kertabumi Raja Majapahit. Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Campak. Moh limo atau moh artinya tidak mau, limo artinya 5 adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Moh mabok artinya tidak mau minum minuman keras, homer dan sejenisnya. Moh main artinya tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Moh madon artinya tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Moh madat artinya tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Moh maling adalah tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Sunan Ampel diperkirakan datang ke tanah Jawa pada tahun 1443 Masehi. Tujuan kedatangannya untuk menemui bibinya Dyah Dlawati. Dyah Dlawati adalah seorang putri Campak yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Kertabumi. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya adalah anggota Dewan Wali Songo yang tertua yang memiliki peranan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi pada tahun 1479 Sunan Ampel mendirikan Masjid Demak yang menjadi penerus untuk memperjuangkan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari istri Dewi Kalimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam masjid tersebut yang bernama Raden Zakaria Pangeran Sotopulo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah Iswatun Jannah dari kelas 12 Agama dari Sekolah Mandua Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku. Beliau adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Jawa Timur.
Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau putra dari Maulana Ishak, murid dari Sunan Ampel, dan Dewi Sekardadu, keturunan penguasa Blambangan. Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui keturunan Husain bin Ali radhiyallahu anhu, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya. Beliau putra dari Maulana Ishak, murid dari Sunan Ampel, dan Dewi Sekardadu, keturunan penguasa Blambangan. Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui jalur keturunan Husain bin Ali radhiyallahu anhu, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya. Nama Sunan Giri didapatkan ketika Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin mendirikan sebuah pesantren sebagai penunjang dakwah Islam di sebuah perbukitan di Gresik. Pesantren tersebut dinamakan Pesantren Giri karena berada di daerah pegunungan. Selain berdakwah melalui pendidikan, Sunan Giri juga menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian, terutama lewat lagu dan permainan. Seperti halnya Wali Songo yang lain, Sunan Giri juga menarik hati masyarakat dengan merangkul tradisi setempat dan memadukannya dengan ajaran Islam seperti selametan dan upacara-upacara lainnya. Cara dakwah inilah Sunan Giri mudah diterima dan membuat banyak masyarakat bersedia memeluk agama Islam. Sunan Giri juga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang ahli dalam bidang politik dan tata negara. Sepeninggalan Sunan Ampel, Sunan Giri diangkat menjadi pemimpin para wali di seluruh Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit dalam masa keruntuhan dan banyak wilayah kekuasaan yang melepaskan diri, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri bersama para santri dan juga masyarakat sekitar. Sunan Giri kemudian mendirikan Kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri, yang sisa-sisa reruntuhannya kini masih ada di situs Giri Kedaton. Kedudukannya sebagai pemimpin Giri Kedaton memudahkan Sunan Giri untuk menyebarkan ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramdan dari 12 agama asal sekolah Mandua Ciamis. Di sini saya akan menceritakan tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli yakni Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang sendiri lahir pada tahun 1465 di Rembang dari pasangan suami istri yakni Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang sekaligus merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki 8 saudara, salah satunya Raden Kasim yang dikenal dengan gelar Sunan Derajat. Menariknya, Sunan Bonang belajar agama Islam dan keilmuan lainnya dari sang ayah langsung, Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta. Sunan Bonang bersama santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen selainnya kepada ayahnya. Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian kembalinya dari Pasai, Maulana Makdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu silat dan kesaktian kedidayaan menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air
di tempat-tempat yang sulit air. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwah. Nah, makam Sunan Bonang meninggal saat ini masih dikunjungi banyak peziarah dari seluruh Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parina Rahmatullia dari kelas 12 Agama dari Sekolah Man 2 Ciamis. Saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban, keturunan dari pemberontak tokoh Majapahit Ronggolawe. Pada waktu itu, ayahnya diperkirakan telah masuk Islam. Nama Sunan Kalijaga paling banyak disebut masyarakat Jawa. Dia juga memiliki sejumlah nama panggilan lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama Sunan Kalijaga berasal dari Dusun Kalijaga di Cirebon. Adapun di kalangan masyarakat Jawa, nama Kalijaga ini dikaitkan dengan kesukaan wali ini untuk berendam di sungai kali atau jaga kali. Namun, ada yang menyebut istilah Kalijaga berasal dari bahasa Arab, yaitu Kadlizaka, yang menunjuk statusnya sebagai penghulu suci kesultanan. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga mempunyai pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana berdakwah. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara atau suluk sebagai sarana dakwah. Ia juga menciptakan baju takwa, perayaan sekaten, gerabak maulud, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1592 di usia 142 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aska Saskia dari kelas 12 Agama, sekolah saya di Man 2 Ciamis. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1444 Masehi. Ibunya adalah Nyai Rara Santa, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Adapun ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hasyim dari Palestina. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pangkuati. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya hanya untuk menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sambung, Gunung Jati sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farun Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat atau yang biasa dikenal Raden Hasyim atau nama masa kecilnya Maulana Hasyim Syarifuddin, lahir pada tahun 1470 Masehi di Surabaya, Majapahit. Beliau meninggal pada tahun 1533 di Lamongan pada masa Kesultanan Demak. Agamanya Islam. Beliau lahir dari orang tua Sunan Ampel dan Nyai Ageng Malina. Dalam pengajaran tauhid,
dan akidah, Sunan Derajat pencontoh dari ayahnya langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Cara penyampaiannya mengadaptasi kesenian yang dilakukan Sunan Muria dan banyak berdakwah kepada masyarakat dengan menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang yang bersahaja dan suka menolong. Ia juga banyak mengasuh anak-anak yatim dan fakir miskin di pondok pesantrennya. Dan setelah saya mengamati biografi Sunan Derajat, saya menemukan filosofi yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yang mana tertulis filosofinya membangun resep saying sasoma, yang bermakna kita itu harus selalu membuat senang hati seseorang, yang dimana meskipun kita tidak suka atau mempunyai hal-hal yang tidak baik, sebisa mungkin kita itu harus membuat hati orang lain itu senang. Sekian, terima kasih. Sunan Kudus. Nama kecil Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq. Ia putra pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah, adik Sunan Bonang, anak Nyai Ageng Maloka. Disebutkan bahwa Sunan Ngudung adalah salah seorang putra sultan di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Di Kesultanan Demak, ia pun diangkat menjadi panglima perang. Beliau ikut bertempur saat Demak di bawah kepemimpinan Sultan Prawata melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Kemudian dia berkelana ke daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, dan Gunung Kidul. Cara berdakwahnya sangat toleran kepada masyarakat setempat, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dengan penyampaian dakwahnya yang halus, para wali menunjuknya untuk berdakwah ke daerah Kudus. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan, sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Cerita tersebut disusun berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mendengarkan kelanjutannya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rajbi. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga. Ia lahir sekitar 1450 Masehi di Jawa Tengah dan ia wafat sekitar 1551, dimakamkan di Kabupaten Kudus.